Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita masih diberkati dan diberikan anugerah sama Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online GKRI, haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Masih dalam kekhawatiran di tengah pandemik yang besar ini Tuhan. Di tengah tempat yang terbatas kami beribadah Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas kuasanya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya ibadah pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Siapkan kerinduan kami yang besar ini Tuhan. Untuk merasakan hadirat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan tidak mengenal tempat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak mengenal kondisi apapun itu yang terjadi di dunia ini Tuhan Yesus. Tapi anugerah Tuhan selalu ada buat kami. Lihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kau Allah yang setia Tuhan. Bapa yang mulia. Haleluya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk boleh memulai ibadah ini Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Katakan Kau Allah yang setia. Haleluya Bapa. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan Kaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Kaulah harapanku. Hidup kami dalam Tuhan. Ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan apa kami balas kebaikan Kau Tuhan. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami pagi hari ini Tuhan. Genap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya Tuhan. Selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Selamanya.
kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Ikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Genap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ini hati kami yang rindu lawatanmu. Haleluya Tuhan, puji Dia, puji Dia, sembah Engkau Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Mungkin jauh daripada sempurna Tuhan, tapi inilah hati-hati kami yang boleh berindu Tuhan Yesus. Menunggu ibadah ini Tuhan, menunggu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online ini Tuhan Yesus. Di luar sana masih banyak pandemik yang luar biasa besar Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang jauh lebih besar. Kami punya Tuhan yang jauh lebih hebat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang bisa membebaskan dunia ini lewat pandemik apapun itu Tuhan Yesus. Kami rindu beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Rindu bersama-sama merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati ibadah online pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarkan Engkau yang ada di tengah-tengah ibadah online ini Tuhan. Bagi setiap kita yang siap membuka ibadah online ini katakan amin. Amin. Saya percaya saudara, Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, bukan memuji Tuhan selamanya. Kita mau tinggikan Dia, apapun suasananya, apapun bentuknya. Kita ingin memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Kenaikan pujian ini, kita memberikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggi. Naikkan pujian dikatakan bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggi. Besarkan
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau masih terus menjadi kemuliaan buat kami Tuhan. Karena Kau mulia itu Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Bahkan pulihkan negeri ini Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami panjatkan hanya untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biarkan kami boleh naikkan penyembahan ini. Kami ingin mengatakan Yesus kalau kemuliaan kami. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Lebih dalam lagi naikkan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku satukan hati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku katakan segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Mari naikkan pujian ini. Katakan segala pujian syukur hanya bagi Kau Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Kami bawa kemuliaan untuk Engkau Tuhan Yesus. Lihat pujian ini Tuhan Yesus. Lihat penyembahan ini Bapa.
Kami ingin mengakui bahwa Engkaulah kemuliaan kami. Dan kami ingin memuliakan Engkau terus Tuhan sepanjang hidup kami. Sekarang kami terbatas Tuhan dalam ibadah. Tapi kami punya hati yang selalu rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Biarkan segala pujian, syukur kami berikan pagi hari ini Tuhan hanya untuk Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini, katakan segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Angkat tangan kita saudara. Kita mau memuji Engkau Tuhan. Katakan segala pujian syukur hanya untuk Engkau Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Katakan memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Engkau yang bertahta terus di setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh membuat kita bertumbuh dalam iman, katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat jemaat-jemaat GKRI. Haleluya. Salam jumpa lagi bersama saya, di mana selama COVID-19 ini kita tidak pernah berjumpa, tapi lewat media sosial kita bisa berjumpa. Dan pada hari pagi ini kita akan mendengarkan sabda daripada Tuhan Yesus Kristus, sabda daripada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan kita kemenangan lewat jalan hidup kita. Tema pada pagi hari ini saya diberikan tema Roh Kudus memberikan keberanian dalam berkata-kata atau bersaksi. Ya, kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ke 22. Saya bacakan ya. Ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat ke-6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat
dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membatanya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Demikianlah kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah membacanya dan kita telah mendengar. Sebelumnya kita minta pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang telah memelihara, menyelamatkan hidup kami, yang telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Bahkan Engkau telah membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami beroleh kemenangan. Pada pagi hari ini kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu. Berikan kami urapan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami yang berbicara dan yang mendengar sama-sama mengerti maksud daripada daripada firman-Mu ya Bapa. Sebab itu beracaralah Tuhan lewat media sosial ini Tuhan, biar kami diberkati, kami disegarkan, boleh kami mengerti lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami penuh dengan ucapan syukur. Amin. Sekali lagi, tadi kita sudah mendengar ya bahwa Petrus dan Yohanes ini ya ditangkap karena memberitakan Injil, karena memberitakan Yesus Kristus ya. Ditangkap bukan dengan orang biasa, ditangkap oleh imam-imam besar. Di sini dikatakan ayat ke-6, imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya. Tapi apakah Petrus dan Yohanes menjadi luluh hatinya, menjadi gentar, menjadi takut? Ya, tidak. Malah Petrus dan Yohanes ini yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka berani menentang, mereka berani menjawab. Mereka bilang berkata seperti ini, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa
karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa Yesus orang Nazaret itu yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah. Itulah yang memberi keberanian, itulah yang memberi kekuatan pada kami untuk memberitakan Injil. Nah, kuncinya ialah kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mau dengan berani ya menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, kuncinya adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Kita baca di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 berkata seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi setiap orang percaya, ya, itu sudah ada Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, waktu kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam setiap orang percaya. Tapi Roh Kudus di dalam kehidupan kita belum penuh. Nah, sekarang bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, kita bisa mencontoh ya untuk kedua orang murid ini. Ya, atau murid-muridnya yang lain lah gitu ya. Kita lihat kehidupan mereka. Waktu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Pada waktu itu juga mereka mengikut. Yesus makan, mereka makan. Yesus tidur, mereka juga sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kemana Yesus pergi? Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti. Tuhan Yesus ada di mana? Mereka ada di situ. Ya, intinya mereka selalu mendengar akan firman Tuhan. Mereka selalu mendengar daripada Tuhan Yesus firman. Karena Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini kita bisa lihat murid-murid mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Karena Yesus adalah sang firman itu. Firman itu telah menjadi manusia dan telah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka lebih mengerti lagi, mereka lebih tahu lagi, bahkan mereka lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, ada cara khusus, ada cara yang lebih baik dari cara-cara yang lain, yaitu kita harus baca firman Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan itu adalah cara untuk supaya iman kita bertumbuh. Baca Alkitab adalah cara supaya kita dapat mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah baca firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, sore, ya kita mendengar baca firman Tuhan, dan kita juga mendengar daripada hamba-hamba Tuhan, ya, yang menerangkan, yang menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, kita akan melihat satu pengertian yang luar biasa. Ya, waktu kita baca mungkin kita tidak mengerti, tapi pada waktu hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pengertian-pengertian daripada firman Tuhan, kita bisa melihat
Oh iya ya, maksud ayat ini tuh seperti ini. Maksud ayat yang ini seperti ini. Ya, jadi kita mengerti lebih dalam lagi. Jadi kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, kita harus membaca dan mendengar daripada firman Tuhan. Nah, kriteria iman yang bertumbuh itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ya. Waktu kita baca, kita mendengar, iman kita akan bertumbuh. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita lihat, waktu kita mengerti tentang firman Tuhan, kita sedang namanya ditunjuk atau diperlihatkan jalan keselamatan. Jadi kita diberi hikmat bagaimana kita harus hidup, menjalani hidup ini. Dulu mungkin kita nggak tahu, ya. Kita yang penting berbuat baik, ya mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan kita selamat. Tapi kalau kita mengerti akan firman Tuhan, membaca, mendengar, mengerti firman Tuhan, kita akan diberikan hikmat bagaimana kita harus hidup sehingga kita memperoleh keselamatan. Dulu kita hidup tidak mengerti keselamatan, yang penting berbuat baik. Tetapi sekarang saya mengerti, saya diselamatkan, dan hasil buahnya, hasil buktinya ialah berbuat baik. Terus ayat yang ke-16 dari masih 2 Timotius 3 ayat 16 berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama ya, untuk mengajar. Kalau kita mau mengajar, ya, kita harus belajar daripada firman Tuhan. Betul? Kita harus mengerti dari firman Tuhan. Ya, seperti anak-anak sekolah, mereka baca buku. Maka baca buku pelajaran. Ya, waktu di sekolah mereka diterangkan, ya, oleh guru mereka di papan tulis seperti itu. Semuanya diterangkan, baru mereka mengerti. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, kalau kita baca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan, maka yang pertama ialah kita bisa mengajar. Ya, dalam arti apa? Kita bisa memberikan firman Tuhan, kita bisa memberitakan firman Tuhan, bahkan kita bisa menginjili ya melalui firman Tuhan, biar orang-orang bisa mendengar, bisa tahu, bisa lebih jelas arah kemana yang lebih baik, arah kemana yang benar melalui firman Tuhan yang kita mengerti. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ya, dulu kita nggak ngerti kesalahan kita nih orang berdosa. Kita dulu nggak ngerti, kita nggak tahu ya namanya manusia. Waktu itu kita adalah orang berdosa yang tidak mengerti akan kesalahan kita, ya, sehingga kita dihanyutkan oleh kuasa dosa. Tapi waktu kita mengerti firman Tuhan, kita tahu, wah, dulu saya ini sering berdusta. Ya. Oh, kalau gitu dulu saya juga sering bersaksi, bersumpah palsu. Ya, bawa-bawa nama Tuhan. Semuanya itu kita lakukan, tapi melalui firman Tuhan yang sudah kita mengerti, yang kita sudah tahu, ya, kita dapat menyatakan kesalahan kita. Ya. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan kita, sudah berapa lama kita bergereja? Setahun? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Atau mungkin juga semenjak gereja ini dibangun, semenjak gereja ini didirikan, atau sejak gereja ini dimulai, kita sudah bergereja. Ya.
Kita sudah lama mendengar firman Tuhan. Tapi apa kelakuan kita? Dulu kita judi, sekarang pun masih judi. Dulu kita merokok mungkinnya, sekarang juga mungkin masih merokok. Ya, bagaimana? Jadi kita harus lebih mengerti firman Tuhan. Kita harus banyak baca-baca firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Sehingga kita bisa memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, inilah firman Tuhan yang hidup. Dengan demikian ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi waktu kita mengerti, kita diselamatkan, kita mengerti firman Tuhan. Ya, buah-buahnya ialah kita berbuat baik. Nah, amin. Nah, sekarang kita masuk di dalam orang kalau yang penuh Roh Kudus. Itu ada ciri-cirinya yang tertentu. Nah, ada ciri-cirinya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus bukan hanya namanya bisa berbahasa lidah. Orang yang penuh Roh Kudus, kalau Alkitab berkata, Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, waktu dia penuh Roh Kudus dia bisa bernubuat. Ya. Mungkin kita nggak bisa sampai seperti itu. Ada buah-buah yang lain, ada talenta-talenta yang lain dalam hidup kita. Nah, ada ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5, kita baca Efesus 5. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, Rasul Petrus ini mensinkronisasikan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Rasul Paulus ini mensinkronkan jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya. Kalau orang mabuk oleh anggur, maksudnya gitu ya. Kalau orang mabuk oleh anggur, hidupnya, kelakuannya pada waktu dia mabuk, perkataannya, apa yang dilakukannya itu dikuasai oleh anggur. Ya. Dikuasai oleh anggur. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, berarti kita dikuasai hidup kita. Baik perkataan, baik tingkah laku kita. Apapun yang kita lakukan, itu dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Ciri-cirinya, pertama, ayat 19. Ya, masih Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ciri pertama orang yang penuh Roh Kudus ialah dia suka memuji Tuhan. Dia suka memuliakan nama Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Mungkin kita jadi orang tua, jadi papa, ya, atau seorang pekerja, ya, atau seorang grab lah sekalipun, ya. Waktu kita mau melaksanakan kewajiban kita, mungkin kita harus memuji Tuhan daripada kita bersusah-susah memikirkan, aduh, hidup saya kok seperti ini terus gitu ya. Lebih baik kita memuji Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus akan memuji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dia bilang seperti ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Puji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Ya, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di rumah ya merasa kesal. Kemarin saya goreng tahu. Sekarang saya goreng tempe. Ya. Apalagi besok mungkin saya mau goreng apalagi. Kayaknya tiap hari melayani keluarga dari pagi, siang, sore, malam pun harus melayani keluarga. Ya, jangan kesal, nyanyi puji Tuhan. Ya,
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berikan hati yang sukacita, ya. Untung masih ada yang digoreng, saudara-saudara. Ya, kalau gorengannya nggak ada apa-apa, ya, tinggal wajannya saja sama alatnya itu, ya. Cuman begitu dong gimana? Tapi kalau ada tempe yang masih bisa digoreng, puji Tuhan, ya, puji Tuhan pada setiap hari. Amin. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang suka memuji Tuhan dimanapun dia berada, di dalam kendaraan, waktu bekerja, hatinya penuh dengan pujian, ya, berterima kasih. Yang kedua, ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus yang kedua ialah orangnya suka mengucap syukur. Waktu sehat bersyukur, waktu sakit tetap bersyukur. Ya, waktu dalam keadaan keberuntungan dia bersyukur, ya. Waktu tidak beruntung juga dia tetap bersyukur, ya. Segala sesuatunya selalu dia mengucap syukur. Ada satu cerita, ada seorang kapten kapal laut, ya, dia bawa barang di tengah lautan, dihempas oleh gelombang besar sehingga kapalnya itu tenggelam. Hanya dia yang hidup pada waktu itu dan terdampar di suatu pulau. Ya, dia berjalan-jalan, dia tunggu, waduh, mudah-mudahan ada kapal datang. Ya Kak. Dia jalan-jalan sehari, 2 hari, tidak ada yang datang. Waduh, bagaimana nih? Saya tetap harus tinggal di sini dulu sementara sebelum ada kapal yang bisa datang kemari. Nah, waktu dia jalan-jalan seperti dia pikir dia harus berdoa kepada Tuhan. Ya, mulai hari itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan kapal untuk menyelamatkan saya. Nah, untuk menyelamatkan saya. Sekian lama, sudah 1 minggu lewat, kapalnya tidak datang. Akhirnya dia buat satu gubuk. Sepertinya saya harus tinggal di sini. Sementara saya tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, waktu gubuknya sudah jadi, dia tetap tinggal. Dia tetap berdoa. Tuhan, kirimkan kapal agar saya bisa diselamatkan. Ya, pada suatu pagi dia bangun pagi-pagi, perutnya lapar. Dia keluar, dia cari namanya makanan. Entah buah-buah atau daun-daun yang bisa dimakan, ya, dia cari lagi. Nah, waktu dia pulang, dia dapati gubuknya ini sudah terbakar. Gubuknya ini rata dengan tanah, sudah tidak ada lagi, tinggal debu-debu saja. Akhirnya orang ini, kapten kapal ini, marah sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, saya berdoa minta dikirimkan kapal, Tuhan. Ini dikirim kapal saja tidak, Tuhan. Malah gubuk saya kau bakar habis. Waduh, dia kesal sekali, dia marah sekali kepada Tuhan. Ya, waktu dia merenungkan hidupnya, dia lihat ada kapal yang mendekat. Ya, waktu di kapal mendekat, benar gak nih? Dilihat makin dekat itu kapal. Ada turun sekoci. Ya, ada turun beberapa orang. Datang ke pulau itu. Ya, akhirnya ketemu dengan mereka dan diajak ke kapal yang telah menolong dia. Waktu di kapal, dia tanya sama kapten kapal, Kapten, memang kapten tahu saya ada
di pulau itu. Dari mana Pak Kapten tahu saya ada di pulau itu? Oh, ini tadi waktu saya lewat, saya juga nggak tahu itu ada. Tapi saya melihat ada asap tinggi melambung ke atas. Ya, ada asap tinggi melambung ke atas. Wah, ini merupakan tanda orang yang minta pertolongan. Ya, makanya dari itu saya datang dan menemukan Bapak di situ. Baru dia kalau Tuhan tidak membuat tubuhnya terbakar habis, tidak membuat asap yang membumbung tinggi, mungkin dia sampai saat mungkin lama ya tidak pernah ada kapal yang datang. Nah, demikianlah hidup kita. Kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kita harus mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus, ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mungkin kita harus belajar namanya hal merendahkan diri ini. Kenapa? Banyak di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan selalu bertikai. Karena kurang apa? Kurang namanya merendahkan diri. Dalam keluarga, laki-laki istri, suami istri bertengkar, cekcok mulut tiap hari. Karena tidak ada namanya hati yang merendahkan diri. Orang tua sama anak berantem terus, tidak ada habis-habisnya. Karena tidak ada sifat merendahkan diri dalam hidup kita. Waktu kita mengerti firman Tuhan, kita bisa merendahkan diri kita. Maka semuanya ada sukacita, ada damai sejahtera, baik di dalam gereja, di dalam pergaulan di depan, di luar gereja, baik di dalam rumah tangga, pasti ada damai sejahtera lewat kerendahan hati kita. Nah, sekarang bagaimana? Kita ini sudah penuh Roh Kudus. Kita sudah mengerti jalan Tuhan. Nah, kita ini harus bagaimana? Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 10, 11 dan 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita baca ke ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, Kisah Para Rasul 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Terusnya gimana? Setelah penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Begitu juga dengan Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan Yesus Kristus. Mereka memberitakan firman Allah. Nah, kita juga gitu. Kalau kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, lebih dalam lagi, mengerti tentang kebenaran akan firman Tuhan, kita harusnya memberitakan firman Tuhan. Kita harus menginjil, kita harus memenangkan banyak jiwa. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ini mengatakan lalu mereka memberitakan firman Tuhan karena mereka sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah mengerti banyak tentang firman Tuhan, mari kita beritakan firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita menemui kesulitan-kesulitan. Ya, seperti satu orang encim, saya pernah beritakan firman Tuhan, beritakan Injil Yesus Kristus. Cim, bertobat Cim.
Encim udah tua. Ya, encim perlu diselamatkan. Bertobat, Cim. Dia bilang begini, memang gua dosa apa? Ya, memang gua dosa apa perlu bertobat? Nyolong enggak, bunuh orang enggak juga gua. Ya, kadang-kadang kita mendapat kesulitan-kesulitan ya dalam memberitakan Injil ini, firman Tuhan ini. Seperti Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi kita harus memberitakan dan kita harus mengerti bagaimana kita memberitakan Yesus Kristus. Hanya satu nama yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Banyak orang di luar Kristus berkata, setiap agama sama, setiap agama juga mengajarkan berbuat baik. Betul? Semua agama memang mengajarkan berbuat baik. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita tahu firman Tuhan, kita akan berkata, beda. Kekristenan tidak namanya mengandalkan perbuatan baik. Kenapa? Kita bisa jelaskan. Ya, kita bisa jelaskan. Misalkan gini, apakah perbuatan baik ini, perbuatan baik kita ini, itu sesuai dengan standar Allah? Allah itu kudus. Allah itu sempurna. Apakah perbuatan kita membuat kita kudus? Apakah perbuatan kita bisa sempurna seperti Allah? Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa melakukan perbuatan baik bisa kudus hidupnya. Perbuatan baik bisa sempurna hidupnya seperti Allah. Enggak ada yang bisa. Alkitab berkata, jika kita tahu itu perbuatan baik, tapi kita tidak melakukan, itu sudah berdosa. Ya, itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu ada perbuatan baik nih, perbuatan baik, tapi kita tidak melakukan, itu saja sudah berbuat dosa. Nah, bagaimana kita mencapai kekudusan, kesempurnaan, tidak berdosa dengan perbuatan baik? Kayaknya impossible, mustahil kita bisa menjelaskan seperti itu. Yang kedua, agama lain ini mengutamakan upaya atau kerja keras dalam berbuat baik. Nah, kalau upaya manusia, kerja keras manusia, ya, supaya dia mendapatkan keselamatan, supaya dia bisa masuk surga, namanya upaya manusia, kerja keras manusia, itu tidak ada yang pasti. Ya. Impossible, mustahil upaya manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Allah yang mengupayakan kita untuk supaya masuk surga, yaitu dengan kematian Kristus. Ini yang penting. Kenapa? Tanpa Kristus disalib, keadilannya tidak terpuaskan. Kenapa keadilannya tidak terpuaskan? Adilnya Allah ialah setiap manusia itu berdosa, dia harus menerima hukuman. Itu baru namanya adil. Namanya baru keadilan Allah. Jadi setiap manusia berdosa harus dihukum. Nah, bagaimana dengan kasih Kristus? Kasihnya juga harus terpuaskan. Ya. Dengan cara dia mendatangkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, supaya keadilannya terpuaskan. Ya, kita yang harusnya dihukum, Tuhan Yesus yang harus dihukum. Tuhan Yesus yang menerima hukuman. Mestinya kita mati secara rohani, kita mati, kita akan masuk dalam neraka. Tapi oleh Kristus, dia menebus dosa kita melalui kayu salib.
Jadi keadilan Allah terpuaskan. Kasih Allah terpuaskan lewat kayu salib. Nah, dan kesucian, ya, kesucian Allah, kesucian manusia. Orang berdosa tidak mungkin suci lagi. Tapi oleh darah Yesus di kayu salib, ya, manusia dapat disucikan. Setiap orang percaya disucikan oleh darah Yesus. Salib Kristus memuaskan sifat Allah, kasih-Nya, kuasanya, keadilannya, kesuciannya. Ya. Nah, sedemikian kita sudah belajar bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus. Caranya adalah kita harus baca dan mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar dan diajar hingga kita mengerti firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Melalui pengertian akan firman Tuhan, kita diperlengkapi perbuatan baik. Ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus, suka memuji Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, dan merendahkan diri kepada orang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Ada dua orang bapak. Ini anak dan bapak. Itu diundang ke seberang pulau. Mereka pergi ke seberang pulau itu dengan jarak setengah jam. Karena transportasi tidak ada, jadi mereka hanya melalui perahu atau sampan. Mereka mendayung, itu kira-kira setengah jam tiba di pulau tersebut. Waktu tiba di pulau tersebut, mereka pesta pora, makan, minum sampai mabuk, ya, minum sampai mabuk. Sampai pagi mereka berpesta pora. Waktu pagi-pagi mereka mau pulang. Bapak, ayo kita pulang. Masih mabuk mereka pulang. Mereka mulai ambil perahu mereka. Lalu mereka mulai, halo Bapak, kita dayung. Mereka berdua mulai dayung. Jam 5 pagi mereka. Matahari sudah terbit. Bapak, kenapa kita belum sampai? Dayung terus. Sampai jam 8. Masih juga belum sampai. Dayung terus. Kira-kira jam 9. Mereka lelah, ya. Akibat anggur juga sudah mulai menghilang. Ya, masih setengah sadar. Anak yang ini menoleh, bapaknya juga menoleh. Kenapa kita belum sampai, Bapak? Ternyata ikatan talinya masih terikat di kayu, di pohon. Ya. Bapak, bagaimana kita sampai kalau talinya ini kita tidak lepas, kita tidak buka? Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, kita harus membuang segala dosa-dosa kita, kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Biarlah kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberikan firman-Mu yang indah, yang menguatkan kami bagaimana kami penuh dengan Roh Kudus, yang telah mengajar kami bahwa kami harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti maksud daripada firman Tuhan lebih dalam lagi, mengerti tentang kebenaran lebih dalam lagi, sehingga kelakuan kami dapat kami perbaiki.
tingkah laku kami dapat kami perbaiki, sehingga kami dapat berbuah yang baik sesuai dengan Roh Kudus yang menghendakinya. Terima kasih Tuhan, sabda-Mu telah hamba sampaikan. Tapi biarlah perkataan firman-Mu bisa bertumbuh lewat hati mereka, lewat hati yang mendengar, sehingga mereka disadarkan dan mereka dipuaskan. Haleluya. Amin. Ya, ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh bertumbuhlah setiap hati kita. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita ingin bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan sebentar ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan tempat ini Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan. Dan biarkan persembahan ini Tuhan untuk boleh memuliakan nama Tuhan dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan berkat setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberi lewat online juga Tuhan. Biarkan setiap dana ini Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di tengah kondisi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya nama Yesus mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang rindu untuk memberikan pekerjaan Tuhan lewat dana, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan dana atau transfernya lewat rekening yang di bawah ini. Kita menaikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. 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 Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara untuk persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Sebentar kita ingin mendengarkan warta untuk minggu depan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Marcella akan membawakan warta untuk minggu ini. Warta pertama, Gereja Tuhan akan mengadakan pembagian sembako hari ini pukul 1 siang khusus untuk jemaat Tuhan yang sudah terdaftar. Mohon bantu dalam doa agar pembagian sembako dapat berjalan lancar dan agar bantuan dari gereja dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kedepannya, gereja akan kembali memberikan sembako untuk jemaat yang belum mendapatkan bagian hari ini. Warta kedua, Gereja Tuhan juga akan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memeriksakan kesehatannya, dapat datang ke gereja hari ini pukul 1 hingga 2 siang. Kuota pemeriksaan terbatas, sehingga disarankan jemaat Tuhan datang pada waktu awal agar stik pemeriksaan masih tersedia. Dikenakan biaya satu orang sebesar Rp5.000. Mari rajin memeriksakan kesehatan agar dapat terus berkarya melayani Tuhan. Warta ketiga, ibadah GKRI Haleluya selama bulan Juli 2020 akan tetap diadakan secara online untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di antara jemaat Tuhan. Harap jemaat dapat menerima dengan baik dan tetap mengikuti ibadah secara online seperti biasa. Saat ini, gereja sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan agar gereja dapat dibuka kembali. Mohon jemaat Tuhan turut bantu dalam doa. Warta keempat,
Ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 akan diadakan secara online seperti biasa pukul 9.30 dengan petugas sebagai berikut. WL dilayani oleh Evangelis Rina Argawati, musik dilayani oleh Saudari Felicia, pengkhotbah dilayani oleh Evangelis Veronica dengan tema Penghukuman Roh Kudus kepada Ananias dan Safira. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Warta dilayani oleh Saudari Marcella. Doa tutup dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto. Jemaat Tuhan diharapkan mengikuti ibadah tepat pada waktunya, sesuai dengan tata cara yang benar. Karena meskipun bentuknya online, ibadah tetaplah ibadah, bukan seperti sedang menonton video YouTube biasa. Sekian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau bersyukur dan mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berterima kasih kepada hambanya penginjil Suhendra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita terus di dalam kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita berani berkata-kata untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur sekali lagi dan menutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa, ya Yesus Kristus yang penuh dengan kasih setia, terutama Roh Kudus yang terus memberikan kami keberanian dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam memberitakan Injil tentang kasih Kristus, tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kami orang berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih bisa beribadah online. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, baik di rumah maupun kami yang sudah bekerja, maupun mungkin kami yang akan minggu depan bersekolah walaupun masih online. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, baik sedang pergi, baik sedang di rumah, baik dalam pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu, memberkati semua hamba Tuhan, memberkati sekali lagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Segala kasih karunia dari Allah Bapa yang sangat besar dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.